Selamat berjumpa kembali dalam sebuah pelajaran analisa tanda tangan. Salam analisa tanda tangan. Hari ini kita mau belajar satu alat ukur yang bernama keutuhan. Saudara perhatikan gambar di sini. Ini maaf terbalik ya, gambarnya itu tanda tangannya dari kiri ke kanan ke kiri ya, karena kameranya menghadap sini. Keutuhan itu saudara memiliki 3 unsur. Kalau tanda tangan yang utuh itu ada kepala, ada badan, ada ekor. Nah, perhatikan baik-baik, itu yang sebelah sini, itu yang lengkap. Kepalanya ada, kepala itu yang ininya, badannya ada, lalu ekor itu adalah akhirnya. Ini yang garis sini, termasuk garis bawah itu termasuk bagian akhirnya. Jadi ini awal, tengah, dan akhir. Nah, kalau bagian kedua ini ada awal, ada kepala, ada badan, namun tidak ada penutup. Atau yang bagian keduanya ini itu ada badan, ya, ada penutup, namun tidak ada kepala. Kalau ini cuma hanya sebagian, hanya ada kepala, ini hanya ada badan dan tutup. Ya, sudah perhatikan baik-baik. Oke, kita mau bahas ya. Saudara, kalau tanda tangan yang utuh itu berarti ada kepala begini, lalu ada badannya, lalu ada ekornya. Itu disebut utuh. Artinya 3 unsur masuk di dalamnya, yaitu kepala, badan, dan ekor. Atau pendahuluan, kemudian bagian tengahnya, dan penutupnya. Orang yang tanda tangan dengan utuh, tanda tangannya lengkap, itu berarti menunjukkan dia satu bentuk kepribadian yang mandiri. Dia juga menunjukkan kepercayaan diri. Dia mau menyelesaikan dari awal, tengah, sampai akhir. Dia yakin, dia sanggup. Dia punya konsep cara berpikir juga utuh, ya, lengkap. Dia bisa memulai sebuah pekerjaan, kemudian menjalankannya, kemudian juga menyelesaikannya. Jadi sebetulnya yang sehat itu adalah tanda tangan dengan yang utuh, ya. Ada awal, ada tengah, dan juga ada akhir. Nah, saudara-saudara, itu tanda tangan yang secara kepribadian itu lebih baik, lengkap. Nah, kalau tanda tangan yang kedua itu cuma punya 2 bagian, mungkin kepala dan badan, gak ada ekor. Atau ada badan, kemudian ada ekor, gak ada kepala. Nah, kalau ada badan, ya ada kepala, lalu ada badan. Saudara perhatikan baik di sini, ini ada kepala, ada badan. Ini biasanya saudara orang yang bisa memulai, punya ide, melakukan, namun kemudian dia tidak tekun, tidak konsisten menyelesaikannya. Nah, kalau yang ada badan, lalu ada akhirnya, ada penutupnya, dia mungkin bukan tipikal yang berani memulai. Biasanya orang lain yang punya ide, kemudian dia menangkap, dia menjalankan, lalu menyelesaikannya. Ya, jadi saudara pahami hal ini dengan baik. Jadi kalau yang 2 bagian, ada kepala, ada badan, lalu tidak ada akhirnya, itu biasanya orang yang punya ide, dia melakukan, namun kurang konsisten. Di bagian akhirnya bisa lupa atau menurun daya semangatnya. Karena kalau ada badan, kemudian ada ekornya, nah itu biasanya dia kurang bisa berpikir atau kurang mau berpikir. Dia hanya terima saja orang lain punya ide apa, dia menjalankan, kemudian menyelesaikannya. Nah, bagaimana dan cuma satu bagian ini saja? Kalau misalkan cuma ada kepalanya saja. Nah, kalau ada kepalanya saja, sesungguhnya saudara-saudara yang cuma ada satu bagian ini memang jadi cenderung negatif, ya. Kalau kepala saja berarti dia cuma berpikir, punya ide, memulai juga tidak, apalagi menyelesaikan. Nah, kalau yang ada badan misalkan ini ya, ada badan, ada ekor. Nah, ini juga sama, ada badan, ada ekor. Atau yang bagian sini cuma badan saja. Nah, kalau cuma badan saja atau bagian tengahnya saja, kepalanya tidak ada, ekornya tidak ada, nah itu berarti dia tidak bisa memulai, dia menjalankan, namun waktu menjalankan pun dia kurang tekun di akhirnya, jadi lebih buruk. Tapi ada yang tanya, "Po, ini cuma akhir aja, bisa ada nggak?" Rasanya nggak ada. Ada sih tantangan sederhana, cuma coret begini. Tapi itu maknanya beda lagi. Itu masuk di dalam alat ukur, namanya itu sederhana. Jadi kebanyakan yang satu bagian saja, hanya ada kepala, seperti yang saya jelaskan tadi. Dia punya ide, punya apa, namun dia malas, ya, malas. Hanya punya ide saja, hanya bicara saja, melakukan tidak, apalagi menyelesaikan. Nah, kalau cuma punya badan saja, dia tidak punya ide, dia mau melakukan, namun kurang konsisten di dalam mengerjakannya itu sampai selesai. Saudara silahkan belajar dari alat ukur yang lain di YouTube saya.
sebetulnya ini pelajaran keberapa ya? Ke-10 mungkin ya, ke-10. Nah, saudara lihat di pelajaran 1 dari pendahuluan sampai sekarang ini yang ke-10. Dan nanti perlahan saudara waktu sudah menguasai alat ukur demi alat ukur demi alat ukur, saudara akan semakin paham bagaimana menganalisa tanda tangan. Sementara ini kita hanya menganalisa dengan memakai satu alat ukur. Nanti kita akan belajar bagaimana memakai 2 alat ukur sampai 3 alat ukur. Dalam satu tanda tangan biasanya ada hal yang menonjol, lalu alat ukur mana yang akan dimasukkan, dipakai di dalam tanda tangan yang kita mau analisa. Nah, nanti saya akan ajarkan ya. Jadi tatkala ada sebuah tanda tangan dari sekian banyak alat ukur mana yang akan dipakai. Biasanya saudara itu 3 alat ukur yang paling utama. Jadi kalau tanda tangan itu menonjol aspek apanya, berarti alat ukur itu yang dipakai. Menonjol aspek apanya, alat ukurnya yang dipakai. Misalnya dia menekan, tekanannya itu nampak menonjol, berarti itu yang dipakai. Lalu setelah menekan dia besar, berarti alat ukur yang dipakai selain tekanan juga itu kebesaran atau keluasan. Semoga saudara semakin mencerdaskan kita untuk bisa memahami signaturologi atau analisa tanda tangan itu memberikan keuntungan yang sangat luar biasa buat kita. Mengapa? Karena kita bisa paham potensi, kelebihan kekurangan kita paham juga kelebihan kekurangan orang lain dan juga orang-orang di sekitar kita. Sewaktu kita memahami diri dengan lebih baik, memahami orang lain dengan lebih baik, saudara akan punya kualitas hidup yang semakin baik dan terhindar dari hubungan yang salah. Jadi kita bisa tahu ini orang baik atau orang tidak baik, ini orang akan merugikan kita atau memberikan manfaat dan faedah buat kita. Saudara, sampai jumpa di pelajaran berikut. Salam analisa tanda tangan.